Shalom, puji Tuhan saudaraku, kita boleh berjumpa dalam renungan harian keluarga di hari ini. Mari siapkan kehidupan saudara untuk menghadap hadirat Tuhan. Saudaraku, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau berkenan memberi kami hari baru untuk kami jalani. Mengawali seluruh aktivitas kami, maka kami mau mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah penuntun dan pedoman dalam perjalanan hidup kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami, agar supaya firman Tuhan yang diberitakan dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam hari-hari hidup yang kami jalani. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita membaca bagian Alkitab di hari ini dalam Yesaya pasal 58 ayat 8 sampai ayat 10. Yesaya 58 ayat 8 sampai ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikian pembacaan Alkitab di hari ini dengan tema renungan terang yang bersinar dalam gelap. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, metafora terang dan gelap sering kita jumpai dalam Alkitab. Terang menunjuk pada kebaikan, kebenaran, kesejahteraan, sukacita, keselamatan, berkat dan kehidupan. Sebaliknya, gelap adalah gambaran tentang keadaan yang buruk, kesukaran, penderitaan, kemalangan, penghukuman, kutuk, kejahatan, dosa, dan kematian. Nah, kiasan tentang terang dan gelap kita lihat juga dalam bacaan di hari ini. Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya di ayat yang ke-8, "Terangmu akan mereka seperti fajar." Dan kemudian di ayat 10, terangmu akan terbit dalam gelap dan seterusnya. Terang yang bersinar dalam gelap ini menandakan kehadiran Allah dan pernyataan kasih-Nya kepada umat-Nya. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kapan terang itu akan datang? Kita perhatikan kalimat yang diulang 2 kali di ayat 8 dan 9. Pada waktu itulah. Waktu di sini menunjuk pada keadaan jika umat telah berbalik dari kehidupannya yang salah dan melakukan kehendak Tuhan. Di ayat-ayat sebelumnya atau dalam renungan-renungan sebelumnya kita telah merenungkan apa sebenarnya kesalahan umat dan apa yang seharusnya mereka lakukan. Dan kita lihat hal ini ditegaskan lagi di ayat 9b dan ayat 10a. Bahwa terang akan bersinar apabila umat Tuhan mewujudkan kebenaran dan keadilan. Jadi mereka tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamanya, tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dan memfitnah. Bahwa terang akan terbit apabila ada kepedulian, pengorbanan, perhatian, dan cinta kasih yang dilakukan terhadap sesama. Dikatakan di sini, menyerahkan kepada orang lapar apa yang diinginkan dan memuaskan hati orang yang tertindas. Jadi firman Tuhan ini berisi janji bahwa ketika umat Tuhan benar-benar mau hidup dalam kesalehan dan melakukan kehendak-Nya, maka di saat itulah
Tuhan hadir. Di saat itulah Tuhan berkarya. Tuhan menolong, memulihkan, melindungi, dan menyelamatkan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kehidupan yang kita jalani kadangkala seperti berada dalam kegelapan, manakala berbagai tantangan, pergumulan, dan penderitaan mewarnai hidup kita. Dan bisa saja keadaan seperti ini kita alami karena kita jauh dari Tuhan, kita mungkin hidup dalam kesalehan yang palsu, kita mengabaikan perintahnya, atau kita tidak mau melakukan kehendak-Nya. Nah, firman Tuhan di hari ini mengingatkan kita bahwa di saat menghadapi kesukaran, di saat kita menderita, kita jangan langsung protes dan menganggap Tuhan tidak adil dalam hidup kita. Tapi hendaklah kita merenung diri, kita introspeksi diri, kita mencari Tuhan. Saudaraku memaknai Minggu Sengsara pertama ini, marilah kita mengarahkan perhatian kita kepada Tuhan Yesus. Dialah terang yang sesungguhnya, yang rela berkorban untuk membebaskan kita dari kegelapan dosa. Karena itu, wujudkanlah hidup beriman secara total, yaitu kita aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan yang dibarengi dengan pola hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan di hari ini. Biarlah kami akan selalu ingat bahwa sesungguhnya ketika kami menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan dalam hidup, ketika kami harus menderita, itu adalah saat di mana kami harus menggumuli kehidupan kami. Mungkin saja keadaan-keadaan sulit itu teralami, diizinkan oleh Tuhan untuk menguji kehidupan beriman kami, untuk membawa kami mengalami pembaharuan hidup, agar supaya kami benar-benar memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya kami akan selalu ingat bahwa ketika kami mau hidup di dalam Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, sesungguhnya Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan tetap hadir dan berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami supaya dalam menjalani hidup dan secara khusus ketika kami memaknai Minggu Sengsara Tuhan Yesus, kami akan benar-benar mengarahkan pandangan hidup kita hanya kepada Tuhan, mengingat pengorbanan Kristus bahwa Dia telah datang untuk menyelamatkan kami. Biarlah kami akan terus ada dalam pembaharuan sehingga kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkati semua orang yang boleh mendengarkan renungan di hari ini. Kami percaya setiap waktu yang diberikan untuk bersekutu di dalam Tuhan, mau merenungkan firman, itu akan mendatangkan berkat. Dan kami berdoa setiap orang yang ada dalam berbagai pergumulan, Tuhan tolonglah supaya mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan iman percaya mereka bahwa sesungguhnya Tuhan pasti sanggup untuk memulihkan. Bapa, kami berdoa kiranya pelayanan yang dilakukan melalui tim multimedia Gemim Bukit Moria Rike, pelayanan yang dilakukan oleh semua perangkat pelayanan itu boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mau mengikutinya. Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dengan segala aktivitas tugas pekerjaan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Terima kasih atas kesediaan saudara-saudara untuk tetap mengikuti renungan harian keluarga dari YouTube Multimedia Gemim Bukit Moria Rike Manado. Selamat beraktivitas dan ingatlah bahwa berjalan bersama Tuhan pasti ada terang yang akan selalu bersinar bagi kita. Karena itu jangan lupa untuk tetap bertekun dalam doa, renungkan firman Tuhan setiap hari, lakukan kebaikan dan jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Jangan lupa subscribe channel Gemi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.